Tes, tes 1 2 3, tes ya. Tes 1 2 3, halo halo ya. Tes 1 2 3 ya. Tes 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3. Nah, baiklah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan pembelajaran online Sony Sugeng College Bandung dalam rangka menghadapi tes ya UTBK 2020 ya. Ya, untuk nanti nilainya digunakan pada saat SBMPTN 2020. Nah, semoga ya adik-adik dimanapun berada ya pada kesempatan sore hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan lancar ya. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang nanti belum jelas ya, silakan ditanyakan ya. Di sini Bapak ya ditemanin oleh Kak Rino ya. Kak Rino ini siap membantu ya adik-adik kalau ada hal yang ketika dijelaskan di sini masih belum bisa dipahami ya, atau agak telat memahaminya ya. Gimana adik-adik, semuanya sehat ya? Apakah sudah pada siap nih? Belum ada terdengar nih, belum ada yang komen ya. Meskipun di sini sudah mulai ada yang masuk ya. Selamat datang untuk Habib Mujahid ya. Nah, ini Ade Agnes udah menyatakan siap ya. Ya, berarti kita anggap semuanya sudah siap ya. Demikian juga Kenny Sabita, Nailopar dan seterusnya ya. Ya, kita mulai saja ya dengan membahas soal-soal TPS kuantitatif ya. Soal nomor 1 dan 2 ya. Nah, sebetulnya ya soal nomor 1 dan 2 ini kalau di TPS-nya sendiri ini kan soal pola barisan bilangan ya. Nah, ini tidak masuk ke kuantitatif sebetulnya pola barisan bilangan ya. Nah, masuknya adalah ke bagian yang pertama ya, penalaran umumannya memang ya kita kategorikan ya, kita bahasnya bersama-sama dengan TPS kuantitatif ya. Nah, kita mulai dengan membahas soal yang pertama ya. Di sini ada barisan bilangan ya, dimulai dengan angka 2, selanjutnya 8, 4, kemudian X, 8, 32, 16, 64 dan Y. Nah, pertanyaannya ya, berapa selisih antara X dan Y? Nah, untuk soal ini ya, kalau kita lihat-lihat ya, itu tidak begitu sulit ya. Polanya ya, ini boleh menggunakan pola loncat ya. Jadi boleh menggunakan pola loncat, boleh juga menggunakan pola tidak loncat ya. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan pola loncat ya, ini salah satu pola ya. Jadi nanti bisa saja Anda menggunakan pola yang lain ya, yang tidak loncat ya. Nah, misalnya ya di sini kalau saya gunakan pola loncat ya, maka ya si 2 ini ya loncatnya ke 4 ya. Kemudian 4 ke 8 ya. 8 ke 16 ya. Nah, jadi di sini polanya sama ya. 2 ke 4 itu dikali 2 ya. Kemudian 4 ke 8 juga kali 2. 8 ke 16 kali 2 ya.
maka 16 ke Y ya berarti kali 2 juga ya. Nah, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa Y-nya adalah 16 kali 2 yaitu 32 ya. Nah, kemudian kita lihat ya yang loncat berikutnya ya. Nah, 8 ke X ya, kita belum tahu gimana prosesnya ya. Kemudian X ke 32 ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya. Nah, 32 ini adalah ke ya. 32 ini loncatnya adalah ke 64 ya. Nah, 32 ini ke 64 artinya kali 2 ya. Nah, di sini ya dari 8 ke X, kemudian dari X ke 32 ya. Polanya harus sama ya. Nah, maka yang paling mungkin adalah semua kali 2 ya. 8 kali 2 adalah 16 ya. Dan 16 kali 2 32 ya. Nah, dengan demikian ya kita akan peroleh bahwa X-nya adalah 16 ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih antara X dengan Y ya, kebetulan Y lebih besar ya, maka bisa kita tulis ya Y dikurangi X ya, itu adalah 32 kurangi 16 ya. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 16 ya, atau pilihan D ya. Nah, tapi bisa saja ada yang menggunakan pola yang lain ya. Jadi meskipun polanya lain ya, tapi jawabannya tetap ya harus sama ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pola lain misalnya ya langsung gitu ya. 2 ke 8 itu ya, kita lihat 2 ke 8 itu kan kali 4 ya. Ini kali 4. Nah, kemudian ya 8 ke 4 ini berarti kali setengah, atau boleh juga saya sebut bagi 2 ya. Nah, kesananya kita tidak tahu, tapi kita bisa lihat ya 8 ke 32 ya. Nah, jadi kalau misalnya ya 8 ke 32 ini kali 4 ya. Kali 4. 32 ke 16 itu kali setengah ya. Nah, kemudian 16 ke 4 lagi-lagi kali 4 ya. Nah, maka 64 ke Y itu kali setengah ya. Maka akan diperoleh Y itu 64 kali setengah atau 32 ya. Nah, kemudian ya bagaimana 4 ke X ya. Kan urutannya kali 4 kali setengah ya. Nah, maka 4 ke X itu juga kali 4 ya. Nah, nanti habis itu dikali setengah ya. Habis itu nanti kali setengah. Nah, kita akan memperoleh ya bahwa X ini adalah 16 ya. Jadi meskipun menggunakan pola yang berbeda, tetapi jawabannya harus sama ya. Dalam hal ini selisih Y dengan X adalah 16 ya. Nah, jadi pola itu belum tentu satu ya. Jadi kalau ada barisan bilangan belum tentu satu pola ya. Bisa saja ada beberapa pola ya. Nah, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Perhatikan ya barisan bilangan berikut ya. 4, 6, 10, 18, 34, 66, 130, kemudian P ya. Kalau ini sebenarnya kelihatan langsung ya bahwa 4 ke 6 itu ya, 4 ke 6 itu nambah 2 ya, nambah 2. Kemudian 6 ke 10 itu nambah 4 ya. 10 ke 18 itu nambah 8 ya. 18 ke 34 itu nambah 16 ya. 34 ke 66 itu nambah 32 ya. Kemudian 66 ke 130 ya. Itu nambahnya adalah 64 ya. Nambah 64. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penambahannya yang membentuk pola ya. Jadi lihat ya, nambah 2, nambah 4, nambah 8, nambah 16, nambah 32, nambah 64. Jadi penambahnya kali 2 terus ya. Maka mau tidak mau ya, dari 130 ke P itu nambahnya berapa? Ya 64 kali 2 nambah 128 ya.
Nah, dengan demikian P-nya sendiri adalah 130 ditambah dengan 128 ya. Maka kita dapatkan 258 ya. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1 dan 2 ya. Ya, Bapak yakin ya semua yang di sana ya yang sedang melihat pembahasan ini ya, untuk nomor 1 dan 2 insya Allah tidak ada masalah ya. Bahkan ada yang mengerjakannya sudah lebih cepat ya daripada biasanya ya. Kalau di sini lambat ya karena namanya dibahas ya, dijelaskan. Nah, jadi nomor 2 pun ya jawabannya sama, yaitu D ya. Ya, siap-siap ya dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Kita datangkan dulu si soalnya ya. Seperti apa soal nomor 3 ini ya. Ya, kita lihat nomor 3 ya. Dari pecahan berikut manakah yang terbesar ya? Nah, salah satu cara ya mencari yang terbesar adalah ya dengan dibuat menjadi desimal biasanya ya. Kalau pecahan ingin melihat mal yang lebih besar, itu dibuat dengan desimal. Kalau hanya 2 ya yang dibandingkannya, misalnya A per B dibandingkan dengan T per D ya. Nah, itu kita bisa langsung dengan perkalian silang ya. Kalau yang dibandingkannya adalah hanya 2, tapi kan ini banyak ya, ada 5 ya. Nah, jadi kita bahas nih satu persatu ya. Kita mulai dari pilihan A ya. Nah, A ini diketahui adalah ya 54 per 72 ya. 54 dibagi dengan 72 ya. Nah, 54 itu tidak lain adalah 18 kali 3 ya. Dan 72 itu 18 kali 4 ya. Nah, maka ya pecahan yang di A bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Dan kalau mau didesimalkan ya ini kita sudah mengenal ya. Jangan sampai tidak hafal ya. 3 per 4 adalah 0,75 ya. Nah, kita lanjut dengan pecahan B ya. 64 dibagi dengan 80 ya. Nah, 64 ini adalah ya, kalau kita lihat ini 8 kali 8 ya. Ya, meskipun boleh juga sih 16 kali 4 ya. Nah, 80 ini 8 kali 10 ya. Maka ya 64 per 80 itu 8 per 10 alias 4 per 5 atau didesimalkan 0,80 ya. Nah, jadi dari A dan B saja sudah kelihatan nih B-nya yang lebih gede ya. Jadi tidak mungkin nih kita memilih jawaban A ya. Jadi kandidatnya B. Tapi sekarang kita lihat dulu C ya. C itu 51 per 85 ya. Nah, 51 itu tidak lain adalah 17 dikalikan 3 ya. Sedangkan 85 adalah 17 kali 5 ya. Maka dapatnya adalah 3 per 5 alias 6 per 10. Maka dapatnya 0,6 ya. Jadi masih B paling gede ya. Nah, kita lanjut dengan D ya. Nah, yang D itu 36 per 54 ya. 36 dibagi dengan 54 ya. Nah, 36 ini tidak lain adalah 18 kali 2 ya. Sedangkan 54 ya, seperti halnya di pilihan A, 18 kali 3 ya. Maka dapatnya pilihan D itu 2 per 3
Dan kita tahu juga 2/3 itu sama dengan 0,6666 ya, dibulatkan 0,67 ya. Masih B ya yang paling gede. Kita lihat yang terakhir E ya. 21 dibagi dengan 35 ya. Nah, 21 itu tidak lain 7 kali 3 ya. Nah, sedangkan 35 itu 7 kali 5 ya. Maka ini dapatnya adalah 3/5 ya. Jadi sama dengan pilihan C, yaitu 0,60. Maka ya, pilihan yang kita ambil ya sudah jelas di sini adalah pilihan B ya. Yang paling gede adalah 64/80 ya. Nah, akan kita lanjut ya dengan soal yang berikutnya ya, yaitu mencari pecahan ya yang lebih besar dari sepertiga ya. Jadi kita akan mencari pecahan yang lebih besar dari sepertiga ya. Nah, jadi intinya untuk nomor 2 kita ingin mencari sesuatu ya. Mencari sesuatu ya yang atau pecahan ya di sini yang lebih besar dari sepertiga ya. Nah, kita lihat pilihan A 27/82. Nah, jadi triknya begini ya. 27/82 ya. Jadi kita cari dulu mana yang paling dekat ya dengan sepertiga ya. 27/82 itu kalau ingin sepertiga berapa ya? Nah, jadi gini ya. 27 kalau dibagi 81 ya. Kalau di situ kan 82 ya. 27 kalau dibagi 81 itu adalah sepertiga ya. Nah, maka ya kita harus bisa mengambil kesimpulan. Kalau 27/81 adalah sepertiga ya, maka 27/82 ya itu pasti lebih apa dibandingkan dengan 27/81 ya. Nah, karena penyebutnya lebih besar ya, nah maka nilainya jadi lebih kecil ya. Nah, maka ini 27/82 itu lebih kecil daripada 27/81 ya, di mana 27/81 itu tidak lain adalah sepertiga ya. Nah, jadi 27/82 itu lebih kecil posisinya ya dibandingkan dengan sepertiga ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara yang sama ya untuk pilihan B ya. B itu 20/61. Kita cari yang sepertiganya ya. Nah, kita tahu 20/60 ya. 20/60 itu adalah sepertiga. Jadi kita di sini ya, memang kalau sering berlatih nanti akan tahu oh dibeginikan gitu ya. 20/60 itu sepertiga ya. Nah, kita punya 20/61 ya. 20/61 coba kita bandingkan dengan 20/60 ya, di mana 20/60 itu barusan adalah sepertiga. Nah, karena 20/61 itu penyebutnya lebih gede, maka nilainya malah jadi lebih kecil ya. Ini nilainya adalah lebih kecil ya. Jadi ini sama dengan yang A ya, polanya persis ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan C ya. Jadi memang kalau soal gini ya tidak bisa mencari jawaban langsung ya. Harus dicoba satu persatu. Nah, coba ya yang C 33/100. Kita cari yang sepertiganya. Kalau sepertiga itu ya tinggal 33 kali 3 ya.
33/99 ya. Nah, itu sepertiga. Nah, kita punyanya 33/100 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan 33/99, 33/99 alias sepertiga itu penyebutnya lebih kecil ya. Penyebutnya lebih kecil ya, maka nilainya lebih besar. 33/99 berarti 33/100 lebih kecil ya. Nah, ternyata belum ditemukan juga nih jawabannya ya. Sampai C. Maka kita sampai sini harus menggunakan jurus sabar ya. Jurus sabar nih. D ya, coba lihat D. 16/45 ya. Nah, 16/45 kita cari ya yang sepertiganya. Nah, yang sepertiga itu adalah 16 per, ya betul sekali, 48 ya. 16/48 itulah sepertiga. Nah, kita punyanya 16/45. Kita bandingkan dengan 16/48 alias sepertiga. Nah, 16/45 itu ya penyebutnya lebih kecil, maka nilainya akan lebih besar ya. Jadi sudah jawabannya yang ini ya. Jawabannya lah D ya, bahwa yang lebih besar dari sepertiga adalah 16/45 ya. Nah, untuk yang E-nya ya silakan kalau mau dicoba sendiri ya yang E. Nah, tapi kalau ada yang penasaran ya, karena katanya sesuai dengan lagu Bang Haji, sungguh mati aku penasaran ya. Nah, maka 51/154 ya. Kita cari yang sepertiga. 51/153 yaitu sepertiga ya. Nah, maka kalau yang namanya 51/154 itu penyebutnya lebih gede ya dibandingkan 51/153 ya yang penyebutnya lebih kecil. Maka nilai 51/154 posisinya lebih kecil ya. Nah, itu untuk nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu caranya seperti itu ya. Ya, meskipun kalau nanti mah nggak usah ditulis begini ya, langsung. Oh, 27/82, padahal sepertiganya 27/81. Oh, berarti lebih kecil. B, 20/61. Kalau ingin sepertiga kan 20/60. Kalau 20/61 maka lebih kecil dan seterusnya ya. Nah, silakan ya dilihat dulu sebelum kita hadirkan ya soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 dan 6. 5 dulu ya. Kita hadirkan dulu soal nomor 5. Nah, kita lihat ya di sini bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada diagram berikut adalah, jadi di sini ada 3 buah persegi ya. Di masing-masing sisinya ada angka-angka ya. Ini mah bukan panjang perseginya ya. Nah, jadi di sini ya ada 2, 4 dan seterusnya ya. Nah, pertama ya memang harus dicoba-coba dulu ya. Misalnya ya, ini misal ya. Misalnya begini, ada yang mencoba begini. Oh, di yang ke persegi yang pertama itu 4 ya. 4 itu misalnya ya, ada yang mencoba begini ya. Ada yang mencoba mengerjakannya. Oh, 4 itu 2 kali 8 ya. 2 kali 8 dikurangi 4 kali 3, benar kan ya? Nah, 4 adalah 2 kali 8
dikurangi 4 kali 3 ya. Kan 16 kurang 12 4 ya. Nah, itu harus dicobain di pola yang kedua. Apakah sama enggak ya dengan pola yang kedua ya. Nah, coba cek di pola yang kedua. 1 kali 5 kurang 3 kali 8. Oh, di pola yang kedua mah 1,5 kurang 3 kali 8 itu ternyata tidak sama dengan 10 ya. Karena 5 kurang 24 min 19 ini 10. Berarti polanya gagal ya. Artinya apa? Ya polanya bukan itu gitu ya. Jadi polanya bukan seperti itu ya. Nah, kalau bukan begitu ya harus nyari pola yang lain ya. Jadi kita cari pola yang lain karena tidak seragam ya. Nah, sekarang kita cari pola yang lain. Pas saya menggunakannya polanya begini ya. Di gambar yang pertama yang dikaliin bukan 2 kali 8 ya. Tapi di gambar pertama itu yang saya kalikan 8 kali 3 ya. Coba aja kita lihat ya. Ini 8 kali 3 ya. Kan 24 tuh. Nah, dibagi dengan keduanya tambah 4 ya. Nah, jadi di sini ya 4-nya itu diperoleh dari 8 kali 3 dibagi 2 plus 4. Nah, coba ya di bentuk yang kedua kan polanya harus sama ya. Nah, kalau polanya sama maka kalau di yang kiri 8 kali 3 maka di sini harus 5 kali 8 ya. Nah, 5 kali 8 dibagi kalau yang tadi kan 2 tambah 4 ya, maka ini harus 1 tambah 3 ya. Nah, dibagi 1 tambah 3 berapa coba? 5 kali 8 40 bagi 4 ternyata 10 ya. Benar ya, sesuai dengan angka yang di tengah. Nah, karena pola ini konsisten ya, maka kita bisa menggunakan pola yang sama untuk kotak yang ditanyakan ya. Maka untuk kotak yang ditanyakan yaitu tanda tanya ya. Tanda tanya ini nilainya berapa ya. Nah, polanya sama ya. Jadi ini nih 12 kali 7 ya. Dibagi 3 tambah 3 ya. Nah, 3 tambah 3 kan 6 ya. 12 bagi 6 2 kali 7 maka dapatlah 14 ya. Nah, dengan demikian ya kita pilih untuk nomor 5 ini jawaban C yaitu 14 ya. Nah, jadi untuk soal seperti ini ya kita harus betul-betul hati-hati dan harus selalu berlatih ya. Carilah mau di googling, mau di buku, mau di mana ya. Soal-soal berbentuk seperti ini supaya otak kita terasah ya. Jadi supaya otak kita terasah ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu ya. Nah, nanti setelah ini kita hadirkan soal yang berikutnya yaitu soal nomor 6 ya.
Nah, baiklah ya, kita bahas soal berikutnya ya. Ini ya bentuknya sebetulnya ya tidak ada bedanya sih dengan yang bentuk segi empat tadi ya. Bentuk segi empat tadi kan di sisi-sisinya ada 4 angka, di tengah satu, jadi 5 angka. Ini pun sama ya, hanya gambarnya saja yang beda ya. Nah, tetapi polanya ini adalah sama ya. Jadi polanya sama. Nah, kalau kita lihat ya, antara bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga ya, ada sesuatu yang mirip di sini ya, sehingga saya curigai, yaitu kita lihat ya angka 39 dengan 13 ya. Kan ini 39 itu 13 kali 3 ya. Kemudian saya juga mencurigai 27 dan 9. Karena 27 itu 9 kali 3 ya. Dan 42 dengan 14 ya. Jadi sama-sama ini menunjukkan angka 3 gitu ya. 39 itu 13 kali 3, 27 itu 9 kali 3 ya. Dan 42 itu 14 kali 3 ya. Jadi jangan-jangan 3 ya, angka apa, salah satu angka kuncinya 3 gitu ya. Nah, coba kita lihat bentuk yang pertama ya. Gimana sih supaya dapat 15 ya. Nah, di bentuk yang pertama ya, ini baru kecurigaan dulu gitu ya. Nah, kalau polanya sama ya berarti kecurigaannya benar gitu ya. Nah, di bentuk yang pertama itu ya. Nah, kalau ingin 15 ya, caranya 2-nya kali 6 lalu ditambah 3 ya. Jadi 15-nya itu adalah 2 kali 6, 2 kali 6 tambah 3 ya. 3-nya yang tadi ya, yaitu 39 bagi 13 ya. 39 bagi 13 ya. Nah, sekarang coba di dua polanya masuk enggak ya. Nah, berarti kan yang 2 itu yang harus kita kalikan ya. Kalau tadi kan 2 kali 6 ya, 2 kali 6, 39-nya bagi 13. Ini berarti 27-nya bagi 9 ya, 3. Nah, 4-nya kali 7 ya. 4 kali 7. Nah, jadi 4 kali 7. Coba kita tambah 3 lah. 3 itu 27 bagi 9 ya. Nah, ternyata 28 tambah 3. 28 tambah 3 itu 31 ya. Nah, berarti 1 dengan 2 polanya sama ya. Nah, ini yang kedua tadi ya. Nah, maka untuk bentuk yang ketiga ya, kita akan memperoleh pola yang sama ya, yaitu caranya 5 dengan 3 ini dikalikan dulu ya. Jadi tanda tanya ini adalah 5 kali 3 15 ya, ditambah sama ya 42 bagi 14 ya. Jadi nanti dapatnya adalah 15 ditambah 3 ya, sama dengan 18. Nah, ini ya jawabannya adalah betul ya, yang tadi sudah menjawab ya Agnes, yaitu B ya. Nah, itulah ya pembahasan soal nomor 6 ya. Nah, kita akan masuk ke soal 7, 8 dan seterusnya ya. Dimana biasanya ya berpikirnya lebih panjang ya, lebih lama ya. Ya, karena memerlukan ya, ada juga soal yang memerlukan logika dalam berpikir ya. Nah, sambil disiapkan nomor 7, silakan kalau mau dicoba dulu ya. Jadi silakan kalau mau dicoba dulu untuk soal nomor 7 ya.
Nah, nomor 7 ya, pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari ya. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah ya. Nah, di sini harus hati-hati ya. Jadi data yang pertama menyatakan ya bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu ya 22 hari ya. 22 hari. Nah, oleh 20 orang ya. Jadi pekerjaan itu akan selesai ya dalam 20 hari oleh 20 orang ya jika tidak ada gangguan ya. Nah, kemudian dikerjakan ya. Jadi selanjutnya ya prosesnya adalah ini dikerjakan selama 10 hari ya. Jadi ini dikerjakan 10 hari ya. Dikerjakan 10 hari ya. Ya artinya ya 10 hari ini dikerjakan oleh 20 orang ya. Nah, maka ya sisanya adalah 12 hari ya. Sisanya ini adalah 12 hari. Dan 12 hari ini akan selesai oleh 20 orang ya. Kan 10 harinya udah selesai ya. 10 harinya udah selesai oleh 20 orang, maka 12 hari ini akan selesai oleh 20 orang ya. 20 orang ya. Nah, jadi 12 hari ini akan selesai 20 orang. Nah, ternyata ya pekerjaan dihentikan 6 hari ya. Jadi libur ya. Ada libur 6 hari di sini ya. Nah, ini tidak diduga-duga nih. Nih, libur 6 hari ya. Nah, berarti ya hanya ada waktu tersisa ya. Kan tadi 12 hari ini, libur 6 hari. Hanya ada waktu tersisa 6 hari. Nah, kita hitung dulu nih. Nah, jadi begini. Kalau 12 hari itu akan selesai oleh 20 orang. Nah, maka kalau 60 hari saya sebut saja ya oleh N orang gitu ya. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa waktu dengan jumlah pekerja itu berbanding terbalik ya. Ya, kalau jumlah pekerja makin banyak, waktu penyelesaian makin sedikit ya. Nah, jadi yang harusnya 12 hari oleh 20 orang sekarang hanya 6 hari. Pasti orangnya lebih banyak ya. Nah, kalau secara matematikanya meskipun bisa langsung lah tanpa matematika ya. Bahwa 12 banding 6 ya, 12 hari banding 6 hari sama dengan N per 20 ya, ini dibalik ya. Nah, maka dapat N-nya 40 ya, N 40. Nah, N 40 itu maksudnya apa ya? Nah, tadi kan 12 hari itu akan selesai kalau orangnya 20, tapi ini hanya 6 hari ya. Nah, maka kalau 6 hari harus diselesaikannya oleh 40 orang. Perhatikan hati-hati di soal yang ditanya. Tambahan pekerja yang diperlukan ya. Asalnya 20 orang, sekarang 40. Maka ya, karena yang ditanyakan jumlah tambahan pekerja ya. Yang ditanyakan adalah jumlah tambahan pekerja ya. Maka ya, jumlah tambahan pekerja itu adalah 40 kurangi 20. Jadi dapatnya adalah 20 orang ya. Sehingga jawabannya adalah E ya. Ini jawabannya E ya. Yang ditanya adalah jumlah tambahan pekerja. Ya, jadi di sini sudah mulai main logika ya. Jadi hati-hati ya. Untuk soal-soal seperti ini. Soal seperti ini sering ya. Sering apakah itu di TPS-nya UTBK ya, ataupun kalau di tes pegawai negeri juga ada ya soal seperti ini.
Kemudian di tes skolastik untuk masuk S2 atau S3 juga ada soal seperti ini ya. Jadi soal seperti ini termasuk yang sering ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, masalah bisa itu harus jadi kewajiban ya. Karena memang sering muncul ya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Nah, untuk soal nomor 8, balon pesawat udara mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 orang anak ya. Jadi si balon itu ya bisa dipakai ya kalau yang penumpangnya orang dewasa semua 18 orang. Kalau penumpangnya anak-anak semua itu bisa 24. Maka ya kita bisa membuat kesetaraan begini ya, bahwa yang namanya 18 dewasa itu ya, 18 dewasa itu setara ya dengan 24 anak ya. Nah, kalau kita sederhanakan ya, maka satu dewasa, nah 18 dari 1 kan bagi 18 ya. Nah, ini setara dengan 24 bagi 18 ya. 24 bagi 18 itu ya, satu aja dulu, 24 per 18, atau kalau kita sederhanakan jadi 4/3 anak. Nah, suatu saat ya, di suatu saat atau di suatu hari di sini ada 6 orang dewasa yang akan terbang. Berapa anak lagi yang paling banyak dapat ikut terbang ya. Nah, berarti penumpangnya adalah dewasa dan anak ya. Nah, jadi di sini kapasitasnya kan kalau dewasa saja 18, kok anak saja 24 ya. Nah, ini sudah ada 6 dewasa ya. 6 dewasa ya. Nah, ditambah berapa anak ya, saya sebut saja X anak. Nah, itu adalah kapasitas dari balon ya. Nah, kapasitas balon saya nyatakan dengan anak ya, karena yang tanya anak. Ini adalah 24 anak. Nah, 6 dewasanya ya bisa kita ganti dengan 6 kali 4/3 anak ya. Karena satu dewasa itu setara dengan 4/3 anak ya. Jadi plus X anak sama dengan 24 anak. Nah, 6 kali 4 ya per 3 8 anak ya. Jadi 8 anak ya. Jadi 6 dewasa itu setara dengan 8 anak tambah X anak itu adalah 24 anak. Ya udah jelas ya kesimpulannya bahwa X adalah 24 min 8 alias 16 ya. Ini betul ya yang sudah pada menjawab ya. Jawaban Ipan ya, juga jawaban ya betul Ipan ya, jawaban Karino juga ya. Nah, di sini jawabannya adalah 8 ya. Siap-siap ya untuk yang berikutnya ya. Soal nomor 9. Silakan Ivan kalau mau menjawab lagi ya. Salam gitu ya. Untuk Ivan, untuk Pak Aib ya, salam ya. Salam dari sini gitu ya. Ya, kita lanjut dengan nomor 9 ya.
Nomor 9 ya, di bagian dalam sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 7 cm, dibuat sebuah lingkaran dengan ukuran luas maksimum yang dapat dibuat. Dari pernyataan tersebut, maka rasio antara luas persegi dan luas lingkaran yang benar adalah ya. Nah, kalau di sini seharusnya digambarnya persegi dulu ya. Tapi karena biasanya susah kalau di aplikasi ini, jadi Bapak gambarnya lingkaran dulu ya, nanti perseginya menyesuaikan ya. Ya, kira-kira beginilah ya bentuknya ya. Jadi si si lingkarannya itu tidak melewati pojok-pojok persegi ya. Kenapa tidak melewati pojok-pojok persegi? Karena di soal disebutkan di bagian dalam ya. Jadi kalau misalnya melewati pojok-pojok persegi, nanti itu akan menjadi bagian luar nantinya dong ya. Nah, supaya memudahkan ya. Nah, di tengah-tengah ini saya tarik garis ya. Mudah-mudahan bisa lurus ya. Kemudian di tengah satunya lagi juga ya. Kalau rada-rada bengkok sedikit, harap maklum ya. Nah, ini dibuat garis ya. Nah, katanya sisi persegi itu 7 ya. Jadi yang 7 itu adalah sisi persegi ya. Sisi perseginya 7 ya. Panjang sisi. Jadi yang ini adalah 7 ya. Yang ini adalah 7 ya. Maka jari-jari dari lingkaran adalah 7/2 ya. Jari-jari lingkaran 7/2. Nah, di sini kita disuruh membandingkan rasio luas persegi ya. Luas persegi dibandingkan dengan luas lingkaran ya. Nah, itu berapa ya? Nah, luas persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi ya. Nah, sedangkan luas lingkaran ya adalah V dikalikan dengan R kuadrat. Nah, di soal ini sisi kali sisi ya 7 kali 7 lah. Dibagi, katanya V-nya suruh diganti dengan ya, atau didekati ya, ini mah didekati dengan 22/7 ya. Kali R kuadrat ya, R kuadrat itu berarti 7/2 kuadrat ya. Bapak tulis 7/2 ya, kali 7/2 ya. Nah, maka nanti ya kita bisa melihat 7 kali 7-nya bisa dicoret ya. Nah, nanti 7 kali 2 kali 2-nya itu akan naik ke atas ya. Jadi yang 7 kali 2 kali 2-nya jadi pembilang ya. Penyebutnya adalah 22 ya. Nah, jadi dapatnya 28 dibagi dengan 22, atau kalau disederhanakan 14/11 ya. Nah, itulah jawaban untuk nomor 9 ya. Jadi pilihannya adalah C ya, 14/11 ya. Betul ya jawaban dari Kenny ya. Nah, silakan untuk yang lainnya kalau mau berpartisipasi ya. Nah, nomor 10 silakan ya. Nomor 10 kalau mau menjawab dulu ya, mudah ya. Nampaknya sudah ada yang mencoba menjawab ya, nomor 10.
Ya, untuk soal nomor 10 kita ambil dulu soalnya ya. Hasil perkalian ya, yang ditanya adalah hasil perkalian dari 9 min E kuadrat ya dengan 2 min X dibagi dengan X plus 3 ya. Nah, baiklah ya, kita bahas soal ini. 9 min E kuadrat dikalikan ya 2 min X ya per X plus 3. Nah, pertama ya 9 min E kuadratnya kita ubah dulu ya dengan menggunakan sifat ya. Di matematik itu kalau saya punya A kuadrat kurangi B kuadrat itu bisa ditulis sebagai A plus B dikali A min B ya. Nah, ini harus sudah berada di dalam kepala kita ya. Jangan di luar kepala. Di luar kepala mah di buku ya. Justru harus ada di kepala kita ya. Jadi kalau 9 min E kuadrat ya, itu sama aja dengan 3 kuadrat min E kuadrat ya. Jadi bisa ditulis sebagai 3 tambah X ya dikalikan dengan 3 dikurangi X ya. Nah, jadi 9 min E kuadratnya kita faktorkan dulu menjadi 3 plus X dikali 3 min X ya. Lalu dibagi ya, dibagi X min 2 kali ya 2 min X ya. 2 min X dibagi X plus 3. X plus 3 dengan 3 plus X kan sama ya. Yaitu kan sifat apa? Komutatif ya. Jadi 3 plus X dengan X plus 3 ini bisa dicoret. Nah, kemudian X min 2 dengan 2 min X ini berkebalikan. Nah, X min 2 itu adalah lawannya dari 2 min X. Jadi ini hasilnya adalah minus 1 ya. Maka hasilnya adalah minus 1 ya, dikalikan dengan 3 min X ya. Jadi yang tadi sudah menjawab C ini tepat sekali ya. Jawabannya adalah X dikurangi 3 ya. Jadi tepat sekali jawabannya adalah C ya. Ya, ini ya betul pada jago ya. Jadi sudah pada berlatih ya tiap hari ya sekarang ini ya, karena tidak ada lagi TKA ya. Jadi nggak ada lagi yang belajar fisika, nggak ada lagi yang belajar ekonomi, sosiologi, sejarah, kimia, biologi ya. Semuanya dicurahkan ke TPS ya, baik itu dalam bentuk soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun kuantitatif ya. Nah, jadi harus terus ya, karena dengan TPS ini memang soalnya ya lebih mudah mungkin dibandingkan fisika. Tapi nanti Anda jadi tidak punya nilai lebih gitu ya. Kok Anda jago fisika kan bisa mendulang nilai dari fisika, sementara orang lain tidak ya. Nah, dengan TPS ini kalau semua pada bisa, jadi makin berat ya. Jadi belajarnya pun harus lebih keras lagi gitu ya. Karena dengan belajar tiap hari, bahkan hari ini kan 2 kali TPS ya. Bisa dibayangkan gitu ya. Belum lagi pada belajar mandiri di rumah ya. Belum pada ngerjain kuis ya. Jadi yang hari ini belum ngerjain kuis ya, dikerjakan kuisnya ya. Alamatnya ya sscjuara.com/quiz ya. QUIZ ya. Nah, bisa sampai jam 7 malam ya. Nah, silakan ya, dari pagi itu sudah dibuka kuisnya. Hanya saya lihat beberapa ada yang masih bermasalah ya. Jadi ada yang baru masuk dianggap waktu sudah habis ya. Nah, itu kebanyakan ya dialami oleh yang berada di waktu Indonesia Tengah atau Timur ya.
Jadi salah satu solusinya ya kalau terus begitu bisa dicoba ya setting waktu di komputernya, coba diubah jadi Indonesia Barat ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi ya. Nah, kalau tetap saja sudah diubah waktu Indonesianya jadi Barat, tetap saja juga seperti itu ya, bisa menghubungi bagian IT ya. Suka ditulis ya nomor telepon bagian IT-nya di pengumuman nilai kuis ya. Udah 2 hari ini di pengumuman nilai kuis itu disebutkan ya. Nah, kita lanjutkan ya nomor 11 ya. Perbandingan uang Asep, Budi dan Charlie adalah 2:3:5. Jika selisih uang Asep dan Charlie adalah X ya, maka jumlah uang Budi dan Charlie itu berapa ya. Nah, jadi hati-hati nih ya, yang diketahui di sini. Pertama yang ada perbandingan saja ya. Jadi perbandingan uang Asep, Budi, Charlie ya. Di sini Bapak ringkas saja A, B, C gitu ya. Jadi uang Asep ya, uang B, Budi berbanding uang C, Charlie itu adalah 2 ya. Kok jadi ditambah ya? Ini sudah mulai tidak fokus nih ya. 2:3 ya. Banding 3:5 ya. Nah, yang diketahui itu selisih uang Asep dan Charlie ya. Nah, supaya mudah ya, kita misalkan ya. Jadi jangan ke selisih dulu ya. Jadi misalkan nih. Jadi ini penambahannya nih. Misalkan uang totalnya ya, ini misalkan uang A ya. Jadi uang A plus B plus C ya. Ya dimisalkan mah boleh apa saja ya. Karena X sudah dipakai di soal, saya misalkan Y ya. Ya misalkan uang A dijumlahin uang B, uang C itu Y. Maka ya nanti maka begini ya. Uangnya si A ya, uang si A itu adalah 2/10 dari uang total atau 2/10 Y ya. Pak, dari mana 10? 10 itu 2 tambah 3 tambah 5 ya. Kan total ya. Nah, sedangkan si A itu uangnya hanya 2 bagian ya, 2 dari 10 jadi 2/10 Y. Kalau mau disederhanakan boleh ya. Di sini Bapak biarin saja 2/10 ya. Nah, dengan cara yang sama ya, maka uangnya si Budi itu 3/10 ya. 3/10 Y. Dan uangnya si Charlie ya ini paling gede ya, 5/10 Y atau setengah Y ya. Nah, itu baru kita bisa menggunakan data yang ada di soal ya. Data di soal katanya nih. Katanya selisih uang Asep dan Charlie X ya. Lihat uang Asep dan Charlie gede mana? Gede C ya. Gede Charlie. Jadi jangan A kurang C ya, tapi C kurang A, yang gede kurang yang kecil. C kurang A katanya ini X ya. Karena tadi kita udah tahu C itu berapa, ya C itu 5Y/10 dikurangi A. A itu 2Y/10. Nah, itu adalah X ya. Berapa sih 5Y kurang 2Y? Ya 3Y ya. 3Y/10 itu adalah X. Maka saya bisa menyatakan Y dalam bentuk X. Y itu adalah 10X dibagi dengan 3. Nah, baru kita cari yang ditanyakan. Apa sih yang ditanyakan? Jumlah uang Budi dan Charlie ya. Jadi yang ditanyakan B ditambah C ya. Nah, B itu berapa tadi? 3/10 Y ya. Tambah Charlie. Charlie itu 5/10 Y ya. Nah, maka jumlah uang Budi dan Charlie 8/10 Y.
Nah, baru si Y-nya itu kita nyatakan dengan X ya, 8/10. Tadi itu Y 10X per 3. Jadi 8/10 kali 10X per 3 ya. Nah, kalau kita lihat 10-nya coret ya. Nah, maka jawaban akhirnya adalah 8/3 ya. Dikalikan X ya, atau 8X per 3 ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, silakan ya diperhatikan dulu ya, karena biasanya nih soal ini lebih mudah biasanya. Misalnya perbandingan uang Asep, Budi dan Cari 2/3/5. Jika uang ketiganya totalnya 100.000, berapa uang Asep? Itu mudah ya. Atau jika uang Asep diketahui 10.000, berapa uang Charlie? Berapa selisih uang Budi dan Asep? Itu mudah ya. Kalau ini ya justru yang diketahui tiba-tiba selisih ya, maka mau tidak mau kita misalkan dulu totalnya ya. Nah, itu nomor 11 ya. Nah, silakan ya kalau ada yang mau menjawab dulu untuk soal berikutnya ya. Ya, sambil menunggu ya, Bapak minum dulu sebentar ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah menambah fluida dulu. Nomor 12 ya, 12. Ya, ini bangun segitiga ya, sudut-sudut yang ditanyanya. Besar nilai X ya pada gambar di bawah ini berapa ya. Nah, pertama ya kita perhatikan ya, bahwa di sudut A itu 45 ya. Nah, ini sudut A ini 45 ya. Nah, sudut A itu dalam posisi berseberangan dengan D ya.
A itu berseberangan dengan D ya. Maka D itu besarnya adalah 45 juga ya. Nah, jadi D ini 45 karena berseberangan. Nah, kita tahu di segitiga jumlahnya harus 180 ya. Nah, misalkan ini saya sebut saja Y gitu ya. Saya sebut Y. Y tambah 40 tambah 45 ya. Itu harus 180 ya. Nah, maka ya kita akan dapatkan Y-nya adalah 180 kurangi 85 ya, atau 95 ya. Y-nya 95 derajat ya. Nah, kemudian ya, X dengan Y namanya sudut apa ya? Yang hafal ya? X dengan Y itu namanya pelurus ya. Jadi X tambah Y karena pelurus, jumlahnya juga harus 180 derajat ya. Nah, X tambah 95 itu adalah 180 derajat ya. Dengan demikian X-nya adalah 85 derajat ya. Nah, banyak sekali yang sudah menjawab dengan betul ya. Ya, bagus ya. Kita lanjutkan ya dengan soal berikutnya, yaitu nomor 13 ya. Nah, kita lanjut ya dengan soal nomor 13 ya. Di situ ada gambar himpunan ya. Yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir pada gambar di atas ya. Ini harusnya pada gambar di bawah ya. Mungkin asalnya di atas posisinya ya. Dipenuhi operasi himpunan berikut. Wah, ini jawab apa, pilihannya panjang-panjang nih. Aduh, pusing gimana nih cara mengerjakannya. Nah, khusus untuk soal ini ya, perhatikan ya, ada sesuatu yang menurut Bapak ya bisa jadi petunjuk ya. Pertama ya, semua pilihan A, B, C, D, E itu mengandung union ya. Nih, union. 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 Union ya. Union ya. Apa artinya union? Ya, union itu berarti kan gabungan ya. Nah, jadi kalau dia gabungan ya, maka dia harus terbawa kan ya. Kalau digabung itu semua harus ke bawah ya. Nah, maksudnya begini ya. Kita kalau langsung dari gambar menentukan ini himpunan apa operasinya ya susah ya. Ini mau tidak mau harus ngecek satu persatu ya. Jadi mau tidak mau harus cek satu persatu ya. Tidak bisa tidak gitu ya. Nah, kita mulai dari A. C min B union A iris C komplement iris B. Nah, jadi gini ya triknya. C min B union ya, karena C min B itu di union kan ya. Nah, maka mau tidak mau si C min B-nya itu harus ke bawah ya. Jadi harus diarsir gitu si C min B-nya. Kenapa? Ya karena kan C min B di union kan gitu ya. Nah, sekarang di sini akan Bapak gambar ya C min B ya. C min B itu gambarnya seperti apa ya. Nah, ini ya gambarnya malah nambah ya, sebentar. Di copy dulu biar buat yang nanti ya. Nah, jadi misalnya gini ya. Kan sudah jelas di situ bentuknya ada ya. Mana A, mana B, mana C ya. Nah, ini A ya.
kemudian ini B, dan ini C ya. Nah, yang disebut dengan C min B ya, C min B nih ya. Mana sih C min B gitu? C min B ya. Nah, C min B itu adalah seluruh C dikurangi B gitu ya. Jadi C dikurangi B ya. Jadi kalau ada yang di C itu ada bagian B tidak masuk ya. Nah, maka daerahnya ini ya, yang merah ini. Nah, ini namanya C min B ya. Jadi C setelah dikurangi oleh B. Nah, kan ini di pilihan A C min B union ya. C min B union ya. Kalau C min B union berarti C min B itu harus digabung dengan yang lainnya. Maka C min B itu harus ke bawah ya. Padahal di gambar tidak terbawa. Maka jawaban A salah. Jadi gitu caranya ya. Caranya begitu. Karena kalau di gambar C min B union itu gimana gambarnya ya, kelamaan waktunya habis ya. Ya C min B union ya, maka C min B-nya harus ke bawah ya. Jadi A salah. Sekarang kita lihat yang B ya. Yang B nih. Nah, untuk yang B ya, kan C iris B komplement ya. C iris B komplement. Yang disebut B komplement itu di luar B ya. Jadi B komplement itu bukan B ya. Nah, jadi nanti ini kan A ya. Nah, ini A ya, kemudian B, kemudian C ya. Nah, C diiriskan dengan luar B ya. C diiriskan dengan luar B. Mana ya? Coba kita cari yang namanya C iris B komplement ya. Nah, B komplement dulu di luar C ya, di luar B ya. B komplement itu di luar B. Lalu diiriskan dengan C ya, maka dapatnya ini. Nah, ini namanya C iris B komplement ya. Jadi B komplement diiriskan dengan C. Jadi sama dengan C min B. Nah, berarti ini harus ke bawah nih. Kenapa? Karena di sini adalah union ya. Karena union operasinya harus ke bawah. Padahal di gambar ini C-nya kosong tuh ya, di luar itu putih. Jadi B juga bukan jawaban ya. B bukan jawaban. Sekarang C ya. Pilihan C. C itu B min C ya. Coba kita lihat. B min C gambarnya seperti apa ya. Nah, masih sama caranya dengan tadi ya. Kita gambar dulu himpunan A, kemudian himpunan B, himpunan C ya. Kita cari B min C ya. Jadi bagian B setelah dikurangi C ya. Nah, maka ya kita mencari B min C ya. B min C itu bagian B ya, yang tidak ada C-nya. Berarti ini nih. Nah, ini ya yang merah ini nih. Ini namanya B min C ya. Nah, B min C itu ya, karena nanti diunionkan harus ke bawah semuanya ya. Nah, diunionkan ya, karena ternyata di gambar itu ke bawah ya. Di gambar itu ke bawah, kita cari ya kan, ini mah gampang nih. Union A iris C. Mana A iris C? Saya kasih warna biru ya, yang A iris C. A iris C ya. A iris C itu berarti ada di A, ada di C ya. A iris C. Nah, ini ya. Ini adalah yang biru ini A iris C. Kalau union ya berarti harus digabungkan ya. Coba lihat ya. Jadi yang merah digabung dengan yang biru ya, itu namanya union ya. B min C union A iris C. Sama enggak dengan di soal? Tidak sama ya. Kalau di soal ya itu ada bolongnya ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bolongnya. Maka ya mau tidak mau C juga bukan pilihan ya. Nah, sekarang ya memang soal begini ya harus sabar ya. D ya.
B union C union A iris C. Nah, sekarang kita gambar yang D nih. Mana sih yang disebut dengan B union C ya? B union C ya. Nah, kenapa ini begini? Karena pilihannya panjang-panjang ya. Kalau pilihannya pendek-pendek bisa langsung ya. Jadi tidak semua soal himpunan begini ya. Nah, ini kita latihannya dengan yang susah dulu ya. Biar kalau dikasih gampang ya bisa lebih cepat ya. Nah, sekarang coba kita cari dulu yang namanya B union C. B union C ya. Nah, jadi B union C itu seluruh B dan C. Nah, ini B union C ya. Semua yang ada di B ya dan di C ya. Tanpa kecuali ya. Beda dengan B tambah C ya. Kalau B tambah C yang di irisannya nggak masuk ya. Kalau B tambah C kalau union, nah ini ya ini B union C. Katanya di union dengan A iris C ya. Di union dengan A iris C. Nah, A iris C sendiri ya. Nah, sama dengan yang pilihan C tadi ya. A iris C itu ini ya. Nah, ini yang biru ini A iris C. Nah, ini A iris C ya, A iris C. Nah, ternyata bukan ya. Ternyata bukan itu ya. Nah, berarti ya karena ya B union C ya, union A iris C juga bukan ya, maka ya mau tidak mau ya pilihan yang tersisa adalah E ya. Pilihan yang tersisa adalah E. Nah, kalau misalnya ingin membuktikan ya, jadi biar sekalian ya, sekalian kita sedang belajar himpunan nih ya, membaca diagram Venn ya, kita lihat yang ini adalah A, kemudian ini B, ini C. Pertama kita cari B iris C komplement ya. Kita cari yang namanya B diiris dengan C komplement. Nah, C komplement itu adalah di luar C ya, di luar C itu namanya C komplement, iris B. Nah, maka gambarnya ini. Cari yang di luar C tapi ada di B, itu namanya B iris C komplement ya. Kemudian kita cari juga sekarang satu lagi nih yang terakhir banget, A iris C iris B komplement ya. Jadi A iris C dulu ya. A iris C itu ada di A, ada di C, tapi harus di luar B ya. A iris C artinya ada di A, ada di C, iris B komplement di luar B ya, maka gambarnya yang ini yang biru ya. Nah, gabungan yang merah dengan biru ya, ini namanya adalah union ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini jawabannya ya, ini union ya. Jadi jawaban yang betul adalah E ya. Ya, mohon maaf kalau lama pembahasannya ya untuk nomor 13 ini ya. Karena memang caranya seperti itu ya, karena ini memang panjang ya. Jadi memang caranya panjang. Ini pun ya sebetulnya ya sudah kita akalin ya, misalnya yang A ya. C min B-nya kok diunionkan nggak ke bawah, berarti salah. B ya, C iris B komplement diunionkan, ternyata nggak ke bawah dan seterusnya ya. Nah, itulah nomor 13 ya. Silakan ya, siap-siap kita akan membahas nomor 14 dan 15 ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan nomor 14 ya. Pembuatan 180 biskuit ukuran kecil memerlukan X kilogram adonan. Untuk membuat 600 biskuit dengan ukuran 3 kali biskuit kecil diperlukan adonan sebanyak, ya ini mah perbandingan aja ya. Jadi di sini 180 ya. 180 biskuit kecil ya. Itu setara dengan X kilogram adonan ya. Nah, jadi 180 biskuit kecil itu X kilogram adonan. Ya kalau begitu ya, nanti di sini kan yang ditanyanya 600 biskuit besar ya. 600 biskuit besar itu adalah 600 kali, katanya kan biskuitnya ukurnya 3 kali biskuit kecil ya. 600 kali 3 biskuit kecil. Nah, itu berapa kilogram adonan yang dibutuhkan ya. Nah, berarti kan 600 kali 3 biskuit kecil itu kan sama dengan ya 1800 biskuit kecil ya. Nah, ini kan sama dengan ya, langsung aja 10 kali 180 biskuit kecil ya. Nah, karena 180 biskuit kecil itu X kilogram ya, berarti ini 10 kali X kilogram adonan ya. Nah, jadi jawabannya adalah 10X saja ya. Jawabannya adalah 10X kilogram adonan ya. Jawaban E ya untuk 14. Ya, kita siap-siap ya dengan soal berikutnya nomor 15 ya. Terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1, 2 sampai 10 ya. Dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil bola bernomor sama adalah ya. Nah, jadi di sini misalnya ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak, masing-masing ya berisi 10 bola ya. Nah, di mana bolanya bernomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ya. Jadi ada misalnya kotak 1 ya, kemudian kotak 2 ya. Kotak 1 ada angka 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, demikian juga kotak 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8, 9, 10. Nah, ketika diambil misalnya 1 bola dari 1 kotak ya, maka kita akan memperoleh ya semua angka itu memiliki peluang yang sama ya. Semua angka ini memiliki peluang yang sama ya. Nah, jadi peluang 1 angka itu ya di sini P-nya adalah misalnya ya, saya ambil contoh
peluang terambil angka 1 ya. Nah, maka 1/10. Peluang terambil angka 2 sama 1/10. Semua angka ya memiliki peluang yang sama untuk diambil ya. Dalam hal ini P1 adalah 1/10 ya, maksudnya dari kotak 1. Misalnya dari kotak 1 terambil angka 1. Berapa peluang dari kotak 2 terambil angka 1 juga ya. Maka ya peluangnya sama ya, yaitu 1/10. Nah, jadi peluang ya terambilnya bola bernomor sama ya, maka dapatnya adalah 1/10 dikalikan dengan 1/10 ya, atau dapatnya adalah 1/100 ya. Nah, itu ya untuk soal nomor 15 ya. Jadi untuk soal nomor 15 ini ya kita dapatkan 1/100 ya. Jadi dari kotak pertama ya peluangnya ya. Jadi ambil aja contoh misalnya kotak pertama angka 8, kotak kedua angka 8 ya. Peluang angka 8 di kotak pertama 1/10, kotak kedua 1/10. Jadi peluang keduanya berbarengan ya, maka dapatnya 1/10 kali 1/10 ya. Oh ya, sebentar ya, di ini dulu ya, dicek dulu ya. Ini ada yang kurang tepat sepertinya ya. Jadi kita lihat dulu ya. Ya, ini betul ya. Terima kasih koreksinya ya. Jadi peluang kejadiannya anggap dadu gitu ya. Jadi ini apa namanya? Kurang pas ya. Jadi saya hapus dulu ya pembahasannya. Betul ya koreksinya. Ketukar ini ya. Jadi kejadiannya seperti yang dadu itu ya. Jadi nanti bisa kita buatkan tabel ya. Jadi misalnya nanti gini ya, kotak 1 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maaf nih ada kesalahan ini ya, salah membaca soal. Kemudian yang kedua sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Nah, jadi nanti bisa 1, 1 ya, bisa 1, 2 ya, 1, 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti yang diagonal itu ya, yang diagonal nanti ada 1, 1, 2, 2 ya, kemudian 3,3 dan seterusnya ya. Ya, betul sekali ya. Jadi peluang terambil bola bernomor sama ya, peluang terambil bola bernomor sama ya. Jadi P nomor sama ya, nomor sama ya, itu adalah 10 dari 100 ya, 10 dari 100 atau 1/10 ya. Jadi ini dikoreksi ya untuk nomor 15, jawabannya jadi D ya. Terima kasih ya yang sudah memberitahu ya. Ya, memang kadang-kadang suka hilap gitu ya. Ya, jadi untuk yang nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah D 1/10 ya. Ya, terima kasih ya atas masukannya ya.
Ya berarti dengan begini ya Bapak menjadi lebih yakin ya bahwa adik-adik memang sudah sangat siap ya, meskipun waktunya masih lama ya. Ya jadi insya Allah ya semuanya akan memperoleh kesuksesan ya di UTBK nanti ya. Nah kita lanjut ya, kita lanjut dengan soal satu lagi bonus ya, karena yang barusan jadinya rada kelamaan gitu ya. Nah jadi ditambah bonus satu ya. Nah sedangkan soal sisanya nanti insya Allah besok akan dibahas oleh Kak Muam ya. Nah kita bahas dulu nomor 16 ya. Ada persegi ABCD ya, di mana AE sama dengan EF sama FB sama dengan AG sama GH sama dengan HD ya. Dan seterusnya, rasio luas daerah yang diarsir dengan luas daerah yang tidak diarsir ya. Yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Nah ini supaya mudah ya, jadi Bapak tambah garis, ini tambah garis satu ke sini ya. Kemudian nah kemudian ke bawah juga tambah garis gitu ya. Nah maka ya si kotak-kotak ini akan simetris sebetulnya ya. Nah jadi apalagi kalau misalnya yang garis tadi ini dilanjutkan lagi gitu ya. Nah bisa terlihat dari jumlah kotak ini sebetulnya. Ya mau pakai permisalan panjang sisinya berapa boleh gitu ya. Mau pakai jumlah kotak juga boleh gitu ya. Maka ya yang ditanya di sini adalah perbandingan antara luas daerah yang diarsir ya. L diarsir ya, luas daerah yang diarsir dengan luas daerah yang tidak diarsir ya. Tidak diarsir. Nah, dapatnya ya kalau kita lihat di gambar ya. Nah, yang diarsir itu kan ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 ya. Yang tidak diarsir itu 3 ya. Jadi jawabannya ya langsung 2:1 ya. Nah itu untuk nomor 16 ya. Jadi untuk nomor 16 dapatnya adalah 6/3 ya, atau 2:1 ya. Nah sepertinya ya untuk sore hari ini ya kita cukupkan sekian dulu ya. Tenang saja ya, waktunya masih panjang sampai tanggal 5 Juli ya. Nah, jadi untuk soal yang berikutnya ya nomor 17 18 di kaji latih yang keempat ini ya. Nanti akan dibahas insya Allah besok ya oleh Kak Muammar ya, dilanjutkan dengan kaji latih yang kelima ya. Ya, jadi untuk sore hari ini ya kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bisa bernilai ibadah, dan tidak lupa kita berdoa ya, semoga semuanya sehat walafiat. Semoga juga ya wabah corona ini segera diangkat dari muka bumi ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan kita bisa bertatap muka ya untuk ya membahas soal-soal dan sebagainya ya. Dan ya Bapak doakan semoga semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.